Hey yo, what's up bro? Jumpa lagi dengan Wibisana. Indonesia dan Korea Selatan merupakan negara Asia yang mempunyai pengalaman dalam membangun pesawat. Salah satu produk Korea Selatan adalah T-50 Golden Eagle, yaitu jenis pesawat latih yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Industries dan Lockheed Martin. Korea Selatan pertama kali menawarkan hasil pengembangannya T-50 Golden Eagle ke Indonesia pada tahun 2008. Singkat cerita nih, tahun 2014, Indonesia pertama kalinya membeli 16 T-50 Golden Eagle dari Korea Selatan. Ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pengguna kedua T-50 Golden Eagle selain Korea Selatan. Artinya, keberanian Indonesia sebagai pembeli pertama telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap popularitas dan kesuksesan pesawat T-50 ini di pasar global seperti sekarang. Atas dasar itulah, Korea Selatan ingin mengulangi kesuksesannya kembali melalui Indonesia. Korea Selatan mengajak Indonesia mengembangkan KF-IFX. Ajakan ini dimulai pada tahun 2010. Korea Selatan melihat Indonesia sebagai mitra strategis dengan potensi pasar yang besar dan sama-sama mempunyai industri penerbangan yang sedang berkembang di antara dua negara. Indonesia kemudian berkomitmen untuk berkontribusi 20% dari total biaya pengembangan dan akan menerima 16 pesawat KF-IFX pada tahun 2026. Sedangkan pemerintah Korea Selatan menanggung 60% pembiayaan dan 20% menjadi beban bagi Korea Aerospace Industries atau KAI. Cost Sharing Agreement ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan KAI pada tahun 2016. Begitu pula dengan Work Assignment Agreement yang ditandatangani oleh KAI dan PT Dirgantara Indonesia. Perjanjian kerjasama memuat tentang lingkup keterlibatan PT-DI pada program KFX, termasuk dalam desain, pengembangan purwarupa atau prototype, manufaktur komponen, hingga testing dan sertifikasi. Sesuai dengan WAA, Indonesia memiliki akses pada technical data, spesifikasi, dan performance information. Program KFX mulai mengalami kemacetan dari sisi Indonesia sejak tahun 2017 dalam hal pembayaran. Sesuai dengan CSA, pembayaran rutin program KFX dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan April dan Oktober. Hingga Juli 2019, Indonesia telah membayar sekitar 227 miliar won dari total kewajiban yang harus dibayar 1,7 triliun. Dan pada Oktober 2020 masih menunggak sekitar 600 miliar won. Muncul juga keluhan dari para insinyur PT-DI yang dikirimkan ke pabrik KAI di Secheon, karena mereka tidak mendapatkan akses yang luas termasuk pada teknologi sensitif yang diadopsi oleh KFX. Apa nih akar masalahnya sehingga terlihat Indonesia kurang berkomitmen dalam program KF-IFX ini? Mengapa para insinyur dari PT Dirgantara Indonesia hanya mempunyai akses teknologi yang terbatas dalam penugasan di Korea Selatan? Nah, jawabannya atas dua pertanyaan tersebut dapat dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu politik, manajemen, dan engineering, di mana ketiganya itu saling berpotongan. Pada dasarnya, sejak awal Korea Selatan kesulitan dalam mengembangkan teknologi KFX, yaitu dalam kategori sensor, radar, dan elektronik warwave atau peperangan elektronik. Maka dari itu, Korea Selatan membeli F-35 dari Amerika Serikat karena mereka berharap mendapatkan transfer of teknologi yang nantinya bisa dipakai di KFX. Kemudian, Korea Selatan pun mendapatkannya, termasuk di dalamnya ada 5.300 halaman technical document and report, termasuk teknologi AESA, targeting port, infrared search and track system, dan radio frequency jammer. Atas dasar inilah, Korea Selatan tidak dapat memberikan akses terhadap teknologi KFX kepada Indonesia, karena Jakarta tidak mempunyai perjanjian khusus tentang akses teknologi sensitif dengan Washington. Namun di sisi lain, Indonesia keberatan jika teknologi inti tersebut tidak diberikan, karena sesuai perjanjian di awal, Indonesia memiliki akses pada technical data yang berarti termasuk AESA, targeting port, sistem infrared, dan radio frequency jammer. Di samping itu, Indonesia harus tetap menanggung 20% biaya untuk mengembangkan ketiga teknologi tersebut. Nah, inilah yang membuat Indonesia setengah hati dalam proyek KFX, sehingga Indonesia menunggak sekitar 671 juta US dollar dari total pembiayaan 1,7 miliar US dollar kepada Korea Selatan sejak tahun 2017. Atau sejak Indonesia menyadari kalau hanya bisa mengakses teknologi secara terbatas. Hal ini diperkuat dengan beberapa hari yang lalu
telah geger bahwa insinyur dari Indonesia disebut mencuri teknologi jet tempur Korea Selatan. Artinya, semakin jelas insinyur dari Indonesia memang hanya diberi akses teknologi terbatas. Padahal, sesuai keterangan Dirut PT LEN, dari awal Indonesia bergabung dalam proyek ini karena berharap nantinya ada bagian komponen yang dapat diproduksi oleh PT DI. Sehingga pesawat tempur KFX-IFX benar-benar joint product antara Indonesia dan Korea Selatan. Ya kurang lebih seperti pengembangan kasa Spanyol dan PT DI yang menghasilkan CN235. Perlu diketahui, saat ini prototipe kelima KF-21 Boramae milik Indonesia seharusnya sudah ada di Bandung. Namun KAI enggan memberikannya sebelum Indonesia memenuhi kewajiban keuangannya untuk proyek tersebut. Tentu ini menjadi dilema bagi Indonesia. Angka 20 triliun itu sangatlah besar hanya untuk mendapatkan sebuah prototipe. Bahkan jika dibandingkan dengan pembelian pesawat generasi yang sama, itu bisa mendapatkan sekitar 7 pesawat Rafael dengan senjata lengkap. Yang menjadi persoalan kan mendapatkan teknologi atau enggak. Jika sama-sama tidak mendapatkan teknologi, kenapa harus membayar 20 triliun hanya untuk mendapatkan sebuah prototipe? Lebih baik membeli saja kan? Dapat 7 Rafael lengkap dengan senjata dan battle proven pula. Setengah hati Korea Selatan dalam memberikan teknologi juga terlihat pada proyek kapal selam. 2020 hingga saat ini, Indonesia menolak menandatangani keberlanjutan perjanjian pembangunan 3 kapal selam Changbogo Class Bat 2 sebelum Korea Selatan mau memberikan teknologi kapal selam tersebut. Bahkan Indonesia menunjukkan bahwa tak bergantung pada Korea Selatan dalam hal teknologi. Ini dibuktikan dengan Indonesia mengumumkan rencana akuisisi kapal selam Skorpion dari Prancis. DSME harus sadar bahwa Changbogo kecil kemungkinan bakal dibeli lagi oleh Indonesia apabila tetap tidak mau memberikan teknologinya. Jika melihat kasus ini, sepertinya Indonesia akan melakukan hal yang sama pada proyek KFX. Hal ini didasari oleh sikap Korea Selatan yang kurang terbuka dalam transfer of teknologi kepada Indonesia. Dan besar kemungkinan Indonesia akan keluar dari proyek tersebut. Ditambah atau diperkuat adanya alternatif kerjasama dengan negara lain, misalnya dengan Turki dan Cina, yang menunjukkan keseriusan mereka dalam menjalin kerjasama teknologi militer dengan Indonesia. Contohnya nih, seperti kerjasama antara Turki dan Indonesia telah menghasilkan tank Harimau, dan kerjasama Pakistan dengan Cina menghasilkan jet tempur JF-17 Thunder, dan bahkan Cina bersedia transfer of teknologi pesawat Gen 5, yaitu pesawat J-31 ke Pakistan. Sekali lagi, ini menunjukkan Korea Selatan bukanlah satu-satunya opsi yang dimiliki oleh Indonesia. Dan fakta di lapangan mengatakan, hingga kini Indonesia enggan membayar iuran tersebut. Apakah masuk akal dengan dalih keterbatasan anggaran, Indonesia selama 8 tahun tidak mampu membayar hanya sebesar 20 triliun ke Korea Selatan. Sedangkan 2022, tiba-tiba Indonesia mengumumkan membeli pesawat Rafale dari Prancis senilai 126 triliun rupiah. Bagaimana menurut kalian? Saya ingin mendengar pendapat kalian nih, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.